Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Detik Hukum. Kita langsung ke Pak Pujo, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional. Pak Pujo, tadi kita membahas banyak tentang korban penyalahguna, pengguna, penyalahguna. Ya. Lalu bagaimana dengan bandar atau pengedar? Ya. Yang dimana pada saat setelahnya berjalannya penyidikan, kemudian persidangan, dia terbukti juga pengguna. Apakah dia berhak untuk rehabilitasi juga? Itu di lapas ya, di lapas itu ada program rehab. Oke. Jadi buat orang yang telah dihukum ya, dan terbukti sesuai dengan tuntutan atau dakwaan, itu yang bersangkutan ternyata menggunakan, itu ada rehabnya di lapas. Itu dilakukan oleh Ditjenpas ya, di tiap lapas-lapas itu ada rehabnya. Jadi mereka akan direhab. Karena apa? Itu hak kesehatan mereka. Hak untuk sehat. Tetap ada hak untuk direhabilitasi juga ya? Di dalam, tapi bukan di namanya IPWR. Berjalan paralel dengan menjalani masa hukuman di situ di dalam. Kan namanya didetoksifikasi lah ke dalamnya biar sehat. Jadi dalam proses dia menjalani hukuman itu dia tetap sehat. Standar detoksifikasi atau rehabilitasinya sama dengan mereka menjalani di luar lapas ini? Itu ada standar yang terbaik, best practice-nya, dan tentu saja kemampuannya berbeda-beda. Jadi tidak sama umpamanya, mohon maaf nih ya, umpamanya rumah sakit pusat Gatot Subroto disamakan dengan puskesmas. Kan niatnya sama, yang penting semuanya orang untuk menyehatkan orang yang datang kan, begitu. Tetapi kan alat peralatan, obat-obatan, kemudian dokternya profesionalitas, kemahiran dan lain-lain kan berbeda Pak, begitu. Jadi tergantung daripada kemampuan daripada balai rehab atau tempat untuk yang merehabilitasi itu, ataupun orang yang merehabnya seperti itu. Tapi tetap walaupun bagaimanapun dengan kondisi yang ada, tetap proses rehabilitasi sebagai hak kesehatan bandar atau pengedar itu tetap akan dijalankan ya menjadi hak mereka juga ya. Kesehatan. Pak Pujo, bisa diulang kembali Pak, apa tahapan yang harus dilalui masyarakat, baik konteks voluntary maupun compulsory tadi, untuk mengajukan rehabilitasi? Bila mana, amit-amit cabang bayi nih Pak, ada anggota keluarga ataupun orang terdekat kita yang terjerat narkoba itu Pak. Tentu untuk saja proses rehabilitasi. Nah itu kalau kita menangkapnya penyidik atau dalam arti apa PNN dan lain-lain itu menangkap yang bersangkutan kan ada diberikan hak untuk menilai perkara. Ini orang ini pemakai, pengedar atau pengguna, penyalahguna, kan begitu. Alias dalam arti tentu saja yang bersangkutan ini mana yang layak untuk harus disidangkan atau tidak. Ingat bahwa sebetulnya tadi yang saya sampaikan sejak awal ada 3,6 juta orang per tahun yang menggunakan. Kalau semuanya yang ditangkap oleh penyidik itu harus masuk ke lapas Pak. Itu lapas tidak mampu. Lapas itu kemampuannya sekarang informasinya 260-an ribu se-Indonesia Raya. Begitu Pak ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemarin kan sudah sekitar 40 ribu sudah keluar ya. Ada sedikit lega, tapi banyak juga saya menengok beberapa kali menengok ke lapas-lapas itu mereka sampai tidur aja susah. Terutama lapas-lapas narkotika ya. Iya, ada susah. Ini kan tidak elok orang yang seharusnya direhab nyasar ke lapas gitu ya. Lapas. Tidak elok dan tidak etis dan tidak pas, tidak benar jika orang yang harus dihukum malah keluar. Kan begitu kebalik-balik. Itu yang makanya tadi muncul pasal 127 di mana harus ada TAT ya, untuk menilai ini layak atau tidak. Tetapi itu pun juga menyangkut tadi yang saya punya proses untuk betul-betul TAT ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ini kan proses edukasi terus-menerus dan antara BNN, kepolisian dan kementerian terkait itu sedang kita perkuat terus-menerus Pak. Berarti dalam konteks ini juga masyarakat maupun keluarga terutama juga diminta berperan aktif ya, baik mencari tahu tentang konteks narkotika, narkoba dan lain sebagainya, juga
sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk berkonsultasi gitu ya dengan pihak-pihak aparat terkait, entah BNN, entah polisi, untuk meminta masukan atau informasi berharga kaitan dengan proses-proses yang terkait dengan konteks rehabilitasi bila mana ditemukan anggota keluarganya yang akan dia laporkan secara sukarela untuk direhabilitasi tersebut ya. Betul. Jadi dari BNN ya, BNN sudah mengembangkan ya, mengembangkan template ya, konten atau sarana di medsos ya, seperti info BNN dan lain-lain ya, silakan dicek, itu bisa melaporkan keluarga bagaimana meminta petunjuk kalau ada keluarga yang hendak direhab dan lain-lain. Kita terbuka dan kita senang makin banyak rakyat yang sakit sembuh. Oke. Karena ada apalagi keluarganya koordinasi sama kita, Pak, tolong anak saya direhab berkali-kali. Kemarin pun masih ada 5 ya, baru 2 hari aja ada 5 masuk lagi di Balai Besar Rehab Lido. Kebetulan saya PLH-nya dan saya bersyukur ya, masyarakat semakin sadar, semakin terbuka ya. Begitu. Artinya konteksnya bahwa jangan malu, jangan sungkan untuk berkonsultasi ataupun melaporkan ataupun paling tidak menginformasikan ke pihak BNN, pihak aparat bahwa ada konteks keluarga yang harus diselamatkan dari narkotika ini dan bisa diajukan untuk rehabilitasi, dan dengan tangan terbuka BNN pasti akan menerimanya gitu, Pak. Menerima, tapi kita kan ada batasan kekuatan kita ya. Jadi kita memiliki 6 balai dan loka se-Indonesia, adanya di Lido itu Balai Besar, kemudian ada di Badoka, ada di Tanah Merah, di Sulawesi Selatan, ada di Lampung, ada Medan, dan ada di Batam. Tentunya juga nanti kalaupun mereka mengajukan akan diatur demikian sesuai dengan kemampuan dan jadwal yang ada gitu, Pak. Kemudian se-Indonesia ada yang dimiliki oleh negara lain, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Jumlahnya dengan BNN, Kementerian Sosial Kesehatan itu 930 lebih. Artinya kemanapun selama itu beritikat baik, kita akan pemerintah aparat tetap akan menerima gitu, Pak Pujo. Ya, akan membantu ya, membantu, dan kalau udah masuk ke milik BNN tidak ada biaya. Oke. Ya, kalau mau nitip uang kepada kepada keluarganya, tipin pada pengasuh seminimal mungkin aja. Biar nggak berpikir macam-macam, karena mereka juga udah dikasih makan ya, dan rata-rata masuk itu kurus-kurus, begitu mau pulang gemuk-gemuk gitu ya. Bisa sampai 5-10 kilo. Karena tambah sehat ya, nggak makan lagi narkoba dan hidup teratur seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pujo. Pembicaraan kita menarik malam ini. Semoga masyarakat semakin mendapat pencerahan, mendapat informasi yang lebih baik, lebih dalam dan lebih baru tentang bagaimana atau apa tahapan yang harus dijalani bila ingin merehabilitasi anggota keluarganya yang terpapar narkotika tadi. Semoga informasi kita ini bermanfaat. Terima kasih Pak Pujo. Terima kasih. Selalu. Selamat malam. Dan pemirsa Triksi Hukum, demikian pembicaraan kita dengan Bapak Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional, mengenai konteks narkotika antara pidana dan rehabilitasi. Semoga bermanfaat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Oke Zainul Prim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.